Sebelum kita belajar, Umi Faiza mau berpesan kepada teman-teman, jangan lupa untuk selalu mengenakan masker pada saat teman-teman keluar rumah, dan jangan lupa juga untuk selalu rajin cuci tangan setiap kali teman-teman habis menyentuh benda apapun. Ya teman-teman ya, baik di rumah maupun di luar rumah. Oke teman-teman? Sebelum kita belajar, yuk kita baca doa sama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang gejala alam. Masih dalam tema lingkunganku ya sayang ya. Subtema kita hari ini adalah gejala alam. Apa itu gejala alam? Gejala alam adalah sesuatu yang terjadi di luar dari kebiasaan yang ada di sekitar kita. Gejala alam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang terjadi secara alami, kemudian yang kedua ada yang terjadi secara atau secara tidak langsung terjadi oleh ulah manusia ya teman-teman ya. Jadi yang ada yang terjadi karena secara alami, kemudian ada juga yang terjadi melalui perantara ulah manusia. Nah, selanjutnya yuk kita pelajari satu persatu gejala alam yang sering terjadi di sekitar kita. Yang pertama ada peristiwa gunung meletus. Teman-teman pasti pernah melihat ya di televisi, di berita-berita bahwa di negara kita Indonesia ini sering terjadi peristiwa gunung meletus. Gunung meletus adalah salah satu gejala alam yang terjadi secara alami tanpa ada perantara manusia di dalamnya. Jadi, gejala alam pertama yang terjadi secara alami adalah gunung meletus. Selanjutnya, yang kedua, gejala alam yang terjadi secara alami adalah gempa bumi. Teman-teman juga pasti sering mendengar ya bahwa di Indonesia juga sering terjadi gempa bumi. Gempa bumi ini terjadi karena ada pergerakan di bagian dasar bumi sehingga bagian atas bumi pun ikut bergerak dan bisa menggetarkan berbagai macam benda yang ada di atasnya seperti rumah, pohon, gedung-gedung dan lain sebagainya. Seperti yang ada di gambar, teman-teman bisa melihat ada rumah sampai rubuh karena terjadi gempa bumi. Kemudian yang harus teman-teman lakukan jika terjadi gempa bumi adalah teman-teman harus berlindung. Teman-teman yang pertama harus dilakukan harus pergi atau keluar menuju tempat terbuka. Tidak boleh ada di dalam gedung ya teman-teman ya. Jadi tempat yang paling aman ketika terjadi gempa bumi adalah kita mencari tempat terbuka. Atau bisa juga teman-teman berlindung di bawah meja atau di bawah benda-benda yang kokoh agar jika ada sesuatu yang jatuh dari atap, teman-teman tidak tertimpa. Tetapi lebih amannya jika terjadi gempa, teman-teman harus segera keluar dari rumah agar terhindar dari tertimpa bangunan. Oke teman-teman. Jadi kita harus selalu berhati-hati ya dan harus selalu waspada dan siaga jika terjadi bencana di sekitar kita. Selanjutnya, gejala alam yang ketiga adalah tsunami. Di Indonesia juga pernah terjadi beberapa kali tsunami di tempat yang berbeda.
Jika terjadi tsunami, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari tempat yang tinggi agar kita terhindar dari terjangan ombak yang ada di tepian pantai atau di sekitar kita. Tsunami ini terjadi karena adanya gesekan di dasar laut yang menyebabkan air laut ikut bergerak, sehingga terjadi atau terbentuklah ombak yang sangat besar. Nah, ombak yang besar ini akan mencari tempat yang lebih rendah, artinya mereka menuju ke pantai-pantai dan dapat menyapu segala sesuatu yang ada di sekitar pantai. Karena itu, ketika ada peringatan akan terjadi tsunami, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mencari tempat yang tinggi, naik ke pegunungan atau naik ke gedung-gedung yang lantainya tinggi. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sayang ya, dan dijauhi dari segala musibah maupun mara bahaya. Amin. Itu dia tadi 3 gejala alam yang terjadi secara alami. Selanjutnya, 3 gejala alam yang terjadi melalui perantara manusia. Yang pertama adalah banjir. Teman-teman pasti sudah tidak asing ya dengan bencana banjir. Setiap hujan deras, maka di lingkungan kita seringkali terjadi bencana banjir. Banjir ini terjadi karena saluran air atau selokan maupun kali dan sungai yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita tidak berfungsi dengan baik. Sehingga ketika terjadi hujan deras, maka air yang seharusnya mengalir di sungai atau di saluran air meluap ke jalan ataupun ke sekitaran rumah kita. Banjir terjadi karena sungainya atau saluran airnya penuh dengan sampah. Nah, sampah-sampah ini dibuang oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, yuk anak-anak Umi semuanya kita jaga lingkungan kita agar terhindar dari bencana banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan. Oke teman-teman, jika teman-teman habis makan, habis minum atau lain sebagainya, jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Oke? Selanjutnya, gejala alam yang juga terjadi karena ada ulah salah satu manusia adalah kebakaran hutan. Tidak jarang di Indonesia terjadi kebakaran hutan karena adanya beberapa pihak yang secara sengaja membakar hutan untuk membuka lahan pertanian. Ini adalah perbuatan yang tidak terpuji ya teman-teman ya, tidak boleh ditiru, bahkan perbuatan ini melanggar hukum. Karena jika hutan terbakar, bayangkan berapa banyak binatang-binatang yang ikut mati terbakar di dalamnya. Begitupun dengan pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang dilindungi lainnya ya teman-teman ya. Karena itu kita harus selalu menjaga lingkungan kita. Hutan adalah paru-paru dunia. Hutan adalah tempat di mana kita bisa mendapatkan oksigen atau udara yang sangat bersih. Jika tidak ada hutan di dunia ini, maka alam kita bisa tercemar dengan adanya polusi-polusi. Selanjutnya, gejala alam yang ketiga yang terjadi karena ada andil manusia di dalamnya adalah polusi udara atau pencemaran udara. Udara yang ada di sekitar kita tidak lagi bersih, tidak lagi baik untuk kesehatan. Bisa teman-teman lihat ya dalam video yang ada tersebut. Di situ terlihat sekali bahwa udara yang ada di lingkungan kita sudah tidak jernih lagi, sudah tertutupi oleh asap-asap.
Asap-asap ini berasal dari limbah-limbah pabrik ataupun juga dari kendaraan bermotor yang kita gunakan. Betapa banyak kendaraan bermotor yang lalu lalang di jalan sekitar rumah kita. Kendaraan-kendaraan bermotor tersebut mengeluarkan asap-asap yang dapat mencemari udara sehingga menjadi polusi udara. Yuk teman-teman, kita kurangi kegiatan kita menggunakan kendaraan bermotor agar lingkungan kita bebas dari polusi udara, agar lingkungan kita memiliki kadar oksigen yang bagus sehingga bagus juga untuk kesehatan kita. Oke teman-teman. Itu dia tadi gejala alam yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama ada gunung meletus, yang kedua ada gempa bumi, dan yang ketiga ada tsunami. Kemudian ada juga gejala alam yang terjadi karena adanya andil manusia di dalamnya, yaitu banjir, kebakaran hutan, dan juga polusi udara. Selanjutnya, yuk kita kerjakan tugas yang ada di buku. Buka buku teman-teman halaman 13. Pada halaman tersebut, teman-teman diminta untuk pasangkan gambar dengan tulisan. Kemudian ceritakan isi gambar yang ada. Yang pertama tentang polusi air dan yang kedua tentang banjir. Ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu jangan lupa juga gambarnya untuk diwarnai sesuai dengan warna-warna kesukaan teman-teman. Oke teman-teman, dikerjakan dengan semangat ya anak-anak Umi yang soleh dan soleha. Nah teman-teman sudah jelas ya, jadi gejala alam yang ada di muka bumi ini ada yang terjadi karena terjadi secara alami dan ada juga yang terjadi karena ulah manusia. Apa saja tadi yang terjadi secara alami? Yang pertama ada gunung meletus, yang kedua ada gempa bumi, dan yang ketiga ada tsunami. Kemudian juga apalagi yang terjadi karena ulah manusia, salah satu diantaranya adalah banjir. Yang kedua karena adanya kebakaran hutan, dan yang ketiga adalah polusi udara. Teman-teman, yuk mulai dari diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan kita, untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk menjaga juga polusi dari lingkungan kita dengan tidak terlalu banyak menggunakan kendaraan bermotor. Kemudian juga lindungi hutan kita, jangan sampai terbakar ya sayangnya, karena kalau nanti hutannya terbakar semua, Indonesia tidak lagi menjadi paru-paru dunia dengan adanya hutan hijau yang sangat luas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pelajaran kita ya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.